Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Delina Putri. Saya dari Prodi Informatika PPG UMS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang telah saya modifikasi dan telah saya buat. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri yaitu algoritma dan pemrograman kelas 7, dan kelas 7 ini termasuk di fase D. Dan modul ajar ini saya mengambil capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami objek-objek dan instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman visual untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, mengembangkan karya digital, kreatif atau game, animasi, atau presentasi, menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya, dan mengenal pemrograman tekstual sederhana. Di implementasi awal, peserta didik itu mampu menyalakan dan mematikan komputer. Peserta didik dapat melakukan pencarian di internet. Untuk mode pembelajarannya saya secara tatap muka secara langsung dan pendekatannya melalui saintifik. Kemudian di sini untuk penerapan pembelajaran, mode pembelajarannya ini menggunakan problem based learning, di mana penerapan mode problem based learning atau PBL ini termasuk dalam pembelajaran yang DAP atau Developmentally Appropriate Practice, di mana dikarenakan disesuaikan dengan perkembangan dengan fokus anak mampu melakukan konsentrasi ataupun belajar secara mandiri dengan model ini gitu. Terus untuk metode pembelajarannya, nanti akan ada melalui penugasan, diskusi, dan praktikum. Nanti juga akan ada kuis ataupun soal-soal pilihan ganda. Untuk sarana prasarannya sendiri, saya gunakan ruang kelas dan laptop atau LCD rencananya gitu. Dan dari capaian pembelajaran yang ada, saya membuat sebuah tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami objek-objek dan memakai perintah atau instruksi sederhana dalam sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual scratch. Nah, dan satu tujuan ini saya turunkan menjadi 3 TP. Yang pertama, peserta didik dapat membuat game menggunakan software Scratch dengan kreatif melalui instruksi dari guru. Peserta didik dapat membuat program sederhana menggunakan software Scratch dengan kreatif melalui instruksi dari guru. Peserta didik dapat memahami fungsi basic blok atau blok dasar dengan benar melalui software Scratch. Kemudian di sini juga ada pemahaman bermakna. Terdapat juga pertanyaan pemantik untuk memantik siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian dari tiga tujuan tadi, saya bikin rencana asesmen. Asesmen juga akan ada 3. Nanti akan ada project dan soal pilihan ganda. Nah, di sini di aktivitasnya sendiri saya mengelompokkan siswa itu menjadi 3 grade. Sebelum saya kelompokkan, terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui seperti apakah gaya belajar dari siswa-siswa yang akan saya ampu, dan nanti akan terbagi menjadi 3 grade. Yang pertama 3 grade A, grade B, dan grade C, di mana grade A ini adalah siswa-siswa yang sudah mahir ataupun sudah mampu untuk mengkreasikan dirinya dalam kode-kode di Scratch, kode-kode blok yang ada di Scratch. Terus yang kedua ada grade B, di mana siswa-siswa yang di grade B ini sudah sedikit mampu tapi belum secanggih, belum semahir di grade A. Terus yang di grade C adalah siswa yang mungkin masih belum sama dengan grade B dan grade A. Jadi masih beda tingkatannya begitu. Dan pembagian grade ataupun kelompok ini termasuk dalam
pembelajaran yang TRL atau Teaching at the Right Level. Jadi saya membuat atau mendesain modul ajarnya itu terdapat tiga grade. Yang pertama ada grade A, terus kemudian ada grade B, kemudian lagi ada grade C, dan masing-masing ini akan melalui konten, produk, dan asesmen yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dimulai dari grade A dulu. Di pendahuluan siswa baca titik dan guru saling menyapa, mengucapkan salam, kemudian dipimpin berdoa, terus dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ya. Terus yang selanjutnya akan peserta mendengarkan guru akan mengecek kehadiran ataupun presensi. Terus selanjutnya ada menyimak penjelasan guru, peserta menyimak penjelasan guru tentang tujuan yang akan dicapai pada pertemuan tersebut, pertemuan hari itu gitu. Terus masuk ke dalam kegiatan inti. Karena tadi model yang digunakan adalah model PBL, maka di sini ada sintak 5. Yang pertama, sintak 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di sini kegiatannya, guru menyampaikan materi yang dipelajari terkait dengan pembuatan game. Secara singkat, nanti guru akan mempraktikkan menggunakan web game kayak pengarahan-pengarahan seperti itu. Terus, sintak yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini mengorganisasikan itu kan artinya mengelompokkan siswa, dan di dalam kelompok siswa akan berdiskusi. Nah, ini juga termasuk dari proses pembelajaran DAP ataupun developmentally appropriate practice, di mana siswa nanti akan mendiskusikan tentang project yang akan dibikin secara kelompok. Guru di sini hanya memandu saja, dan jika ada pertanyaan mungkin guru akan menjawab dan ikut membantu. Cuman semua kreativitas, semua yang membuat adalah peserta didiknya dengan kelompok kerja tersebut. Sintak yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini siswa itu membuat proyek sederhana dengan panduan LKPD yang udah dibagikan dari guru gitu. Dan ini juga termasuk DAP ataupun developmentally appropriate practice, di mana siswa yang memegang kendali ataupun siswa yang benar-benar aktif dalam pembelajaran. Dan guru hanya mendampingi atau memandu saja. Terus yang selanjutnya ada sintak keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi di sini nanti project yang telah dibikin dari kelompok tersebut, game yang udah dibikin akan dipresentasikan di depan kelas dan akan disaksikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Dan ini juga termasuk dari DAP, pembelajaran DAP, di mana siswa melakukan presentasi. Begitu. Selanjutnya ada sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini siswa diberikan kebebasan untuk memberikan tanggapan, kritikan, maupun pertanyaan terhadap kelompok lain yang sedang melakukan presentasi gitu. Setelah selesai, sudah disimpulkan, kemudian akan ditutup. Kalau ini untuk yang akan dilalui oleh kelompok grade A. Kemudian grade B, di mana di bagian pendahuluan akan sama, cuman di proses ataupun kegiatan intinya akan berbeda, di mana guru akan, yang pertama ada sintak 1, yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Ini juga akan sama, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari terkait dengan pembuatan proyek yang sederhana. Jadi kalau di grade A tadi, siswa membuat proyek game. Dan namun kalau yang grade B adalah siswa membuat proyek yang sederhana, misalkan spread itu bisa berjalan ataupun bisa bersuara. Sudah praktek seperti itu kalau di grade B. Tapi kalau yang grade A sudah bikin game. Karena memang kemampuannya yang berbeda-beda, makanya saya berusaha membuat 2 tujuan begitu, sesuai dengan kemampuannya. Terus ada sintak kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini juga sama fungsi dengan DAP, karena membentuk sebuah kelompok di
grade B. Jadi di grade B ini saya juga membentuk sebuah kelompok di mana mereka akan berdiskusi untuk membuat sebuah project yang sederhana dan sesuai kreativitas mereka. Dan di sini guru juga hanya membantu, memandu, gitu. Kemudian yang ketiga ada sintak ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini siswa sudah mulai membuat proyek dan berdiskusi tentang proyek yang akan mereka presentasikan nanti. Dan ini juga termasuk dengan DAP ataupun Developmentally Appropriate Practice. Dan selanjutnya ada sintak keempat di mana peserta didik itu mengembangkan dan menyajikan hasilnya dengan cara berpresentasi tentang proyek yang sudah dia bikin gitu. Ini juga termasuk DAP di mana siswa melakukan aktivitas presentasi. Selanjutnya ada sintak kelima, di mana sintak kelima ini menganalisis dan mengevaluasi sama kegiatannya. Nanti siswa bisa bertanya jawab, bisa mengkritik, bisa memberikan saran seperti itu. Setelah itu nanti ditutup secara bersama-sama grade A, grade B, dan grade C. Dan yang di grade C ini di pendahuluannya sama prosesnya seperti yang grade A, grade B, grade C, dan di intinya yang berbeda, di mana di inti di sintak 1 mengorientasikan peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan materi tentang Scratch dengan menggunakan halaman web Scratch. Di sini guru menggunakan halaman web Scratch, dan ini mungkin akan termasuk di pembelajaran yang culturally responsive teaching, di mana menggunakan media Scratch agar siswa itu dapat mengaksesnya. Dan peserta didik mendengarkan penjelasan tentang fungsi-fungsi tool yang ada di Scratch, karena di grade C ini memiliki kemampuan yang cukup tidak sama dengan yang grade A dan grade B. Dan di grade C ini memiliki tujuan untuk agar mereka tahu dulu, mengenal tentang Scratch itu seperti apa dan bagaimana fungsi-fungsinya, seperti itu. Terus yang sintak kedua, organisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini juga sama, di sini termasuk dengan DAP ataupun Developmentally Appropriate Practice, di mana siswa bentuk sebuah kelompok dan berdiskusi untuk gitu. Terus selanjutnya di sini juga ada guru peserta didik berkelompok praktik memanfaatkan tool pada Scratch. Jadi nanti mereka seperti praktik, cuman mengenal aja, oh ini fungsinya buat ini, oh ini backgroundnya seperti ini, oh cara nambahkan spread tuh pakai ini, oh cara memberikan judul di project tuh seperti ini ya, gitu, seperti itu. Kemudian ada sintak keempat, di mana mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini berbeda dari yang grade A dan grade B. Di grade C ini mereka belum membuat project, namun mereka diberikan asesmen formatif, di mana mereka akan mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang dengan menggunakan aplikasi Quizzes, di mana mereka akan mengakses aplikasi Quizzes, dan ini termasuk juga di pembelajaran CRT, Culturally Responsive Teaching, karena menggunakan aplikasi Quizzes, budaya teknologi gitu. Terus ada lagi yang sintak kelima, di mana nanti siswa diberikan kebebasan untuk bertanya terkait hal-hal ataupun materi yang masih mereka bingungkan atau masih belum paham gitu. Kemudian nanti ditutup dengan secara bersamaan. Jadi pelaksanaan dari ketiga grade ini akan sama-sama terlaksana bersama, dari pendahuluannya sama dan penutupnya juga sama. Namun di inti mereka berbeda. Yang grade A dengan proyeknya sendiri, yang grade B proyeknya sendiri, dan yang C dengan pengerjaan kuisisnya sendiri. Begitu. Nah, namun pada saat presentasi bebas untuk memberikan saran ataupun bertanya, itu bebas, boleh dari grade A, grade B, grade C. Kemudian selanjutnya ada di pengayaan, di mana pengayaan ini untuk di grade C, di mana grade C ketika dia mendapatkan hasil yang di bawah KKM maka harus mengulang lagi, harus remedial. Kemudian untuk komponen lampiran yang
ada bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, asesmen, instrumen penilaian, jurnal refleksi guru, kemudian ada juga lembar survei peserta didik. Nah, selanjutnya ada di bahan ajar lampiran pertama, di mana lampiran pertama ini saya menggunakan bantuan buku paket untuk kegiatan praktikum grade A dan grade B. Jadi nanti di kelompok grade A dan grade B, mereka bisa menggunakan buku paket untuk referensi mengerjakan proyek yang akan mereka kerjakan gitu. Dan di grade C saya menggunakan bahan ajar ini tentang Scratch kelas 7, di mana di sini terdapat secara spesifik tampilan awal dan fungsi-fungsi dari tampilan Scratch itu sendiri. Ada tampilan menu bersama ada ikonnya, ada fungsinya, dan ini akan memudahkan kelompok grade C untuk belajar fungsi-fungsi itu ini dengan baik. Ada fungsi dan ada gambar serta ada nama tampilannya juga. Begitu. Nah, di sini juga ada latihan yang bisa diikuti di kelompok grade C, di mana ini latihan sederhana untuk me, apa ya, memanfaatkan tools-toolsnya agar siswa grade C itu bisa lebih paham. Dan selanjutnya ada di media pembelajaran. Di media pembelajaran ini terpaku kepada tujuan. Tujuannya ada 3 juga, sama. Dan media yang digunakan juga menggunakan media Scratch, tapi sebenarnya ada salah satu yang menggunakan Quizzes, tapi itu dalam asesmennya. Kemudian juga menggunakan web Aku Pintar di asesmen awal, di mana asesmen awal itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa itu seperti apa, mengelompokkan di mana yang grade A, seperti apa grade B, grade C, seperti itu. Kemudian masuk ke lampiran 3, yaitu lembar kerja peserta didik ataupun LKPD, di mana LKPD ini juga terdapat 3 LKPD untuk masing-masing grade. Di grade A, di sini siswa menuliskan proyek-proyek tentang game. Jadi mereka membuat project game di mana ada 4 ketentuan, dan masing-masing ketentuan ini nanti akan ada nilainya begitu. Selain itu, siswa-siswa juga harus mengisikan refleksi tentang pembelajaran pada hari itu. Di grade B juga sama. Nanti siswa membuat sebuah project sederhana dengan ada ketentuan yang sederhana juga di sini. Selain itu juga dia akan mengisi refleksi juga. Selain itu ada grade C, di mana grade C ini akan praktik mengerjakan soal-soal di Scratch, di mana Scratch ini bentuknya nanti pilihan ganda dan nanti tinggal di play aja, dan tampilannya lumayan menarik untuk siswa. Lampiran yang keempat ini ada sama assessment. Di sini asesmennya itu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, ada juga asesmen sumatif untuk di akhir pembelajaran nanti. Dimulai dari asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini termasuk dari pembelajaran DAP atau Developmentally Appropriate Practice, dan ada juga asesmen awal. Di sini saya menggunakan web Aku Pintar, di mana untuk mengetahui gaya belajar ataupun sampai mana sih pemahaman siswa tentang ataupun bagaimana cara siswa untuk mereka tuh nyaman belajar yang seperti apa, seperti itu. Dan pengelompokan asesmen awal saya mengelompokkan grade A, grade B, grade C itu dengan melihat di pengalaman kelas sebelumnya, nilai akhirnya seperti apa dan pengamatannya seperti apa. Saya amati jika itu akan ada
tiga bagian, akan saya masukkan ke dalam tiga bagian itu. Jadi saya mengamati di kelas sebelumnya ataupun di bab sebelumnya nilainya sudah bagus atau belum, seperti itu. Dan dalam penggunaan pengetesan gaya belajar ini itu digunakan dikarenakan untuk mengetahui kesiapan anak dalam mengikuti program yang lebih tinggi gitu. Jadi dengan tes gaya belajar ini nanti akan muncul soal dan akan muncul juga secara langsung deskripsi tentang kemampuan siswa ataupun deskripsi gaya belajar siswa itu seperti apa. Kemudian ada asesmen formatif di mana ini saya bikin masing-masing grade. Yang pertama ada grade A sesuai dengan LKPD tadi. Jika nanti ini sudah ada penilaian proyeknya, jika keempat aspek tadi ada, maka akan mendapatkan nilai. Dan ini sudah ada nilainya, dan ini juga ada penilaian keterampilan berdiskusi ataupun keterampilan pada saat presentasi akan ada nilai juga. Dan pedomannya penilaian nanti di masing-masing ini akan dimasukkan ke dalam pedoman penilaian. Kemudian di grade B ataupun penilaian keterampilan juga sama, ada aspek-aspek yang akan dinilai. Jika nanti siswa sudah memenuhi aspek-aspek ini di masing-masing indikator, maka akan mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Sama akan ada penilaian dan pedoman penilaiannya juga. Kemudian di grade C ataupun penilaian pengetahuan, siswa akan mengerjakan kuisis. Di sana sudah ada kunci jawabnya dan sudah ada instrumen yang sudah saya bikin. Kemudian akan ada lembar pengamatan ketercapaian profil Pancasila. Jadi sini saya juga proses pembelajaran saya mengamati siswa bagaimana kerjasama, tanggung jawab, santun. Nah, itu akan masuk ke dalam penilaian juga. Ada asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini digunakan untuk penilaian akhir, untuk menilai bagaimana siswa memahami mata pelajaran algoritma dan pemrograman ini. Di sini ada instrumen lembar penilaian, ada kisi-kisi dan kunci jawab, ada juga soalnya sudah saya tuliskan di sini. Kemudian ada juga pedoman penskorannya juga, ada interval nilai, predikat dan keterangannya. Dan ini saya coba membuka untuk kuisis yang telah saya buat. Jadi kuisis ini khusus untuk grade C saja, di mana nanti mereka mengerjakan soal-soal tentang fungsi-fungsi ataupun tools-tools dalam penggunaan media Scratch gitu. Jadi siswa akan mendapatkan kode, kemudian ketika sudah bergabung nanti bisa saya mulai kalau siswa sudah bergabung. Nah, tampilannya seperti ini. Ini akan menarik buat siswa-siswa. Nah, mereka akan memilih seperti itu. Nah, seperti ini. Cukup menarik dan interaktif bagi siswa-siswa ya. Nah, itu tadi presentasi dari saya terkait dengan modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.